ditugaskan oleh tim dari KSKK Kementerian Agama Pusat dari Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan visitasi tindak lanjut ke Kabupaten Garut dan kebetulan ada 5 madrasah yang ditugaskan untuk melaksanakan visitasi, yang salah satunya adalah madrasah pelajaran 1,5 tahun di tingkat MTS, lalu diakses yang tujuannya untuk melihat kemampuan atau kecakapannya dalam kemampuan berliterasi, baik itu membaca, numerasi, kemudian sains dan sosial ramuan. Artinya dalam 4 literasi ini anak sudah mampu apa? Setelah belajar alat, Al-Quran, hadis, matematika, IPA, IPS, olahraga, bahasa Inggris dan sebagainya, nah, anak mampu apa dalam dasar ya? Dasar. Nah, dasarnya sudah terlewat, walaupun ada 1, 2 ya. Ada 1 masih dasar. Kemudian cakap itu paling banyak. Ada juga yang terampil ya. Ada juga yang terampil. Nah, yang penting terlihat sukses, yang penting terlihat viral. Kan begitu. Judi online pun dilakukan. Orang sekarang kan ingin kaya itu sepersekian, dalam sekian detik bisa kaya, dalam 1 minggu terus bisa mencapai miliaran sebagainya. Tawarannya Pak judi kan gitu. Banyak, atau investasi bodong dan sebagainya. Oh iya, Ibu, alhamdulillah mereka antusias langsung mengerti ketika saya jelaskan. Tapi ketika besoknya, yang kemarin coba ini latihan sudah lupa Jadi kan macam-macam anak itu. Ada yang cepat hafal, cepat lupa. Ada yang cepat hafal, lambat lupa. Ada lambat hafal, lambat lupa. Ada lambat hafal, cepat lupa juga. Tapi alhamdulillah, paling tidak Bu, senang dulu dengan ibu. Ketika sudah senang dengan ibu, nah nanti mindsetnya gitu. Sebab boleh jadi banyak faktor bawaan. Artinya bawaan apa? Ketika di MI-nya, ketika di SD-nya sudah punya paradigma tentang matematika atau IPA ini pelajaran yang susah, pelajaran yang sulit. Padahal dipelajari juga belum. Baru saja semalam gitu kan ada satu motivator menyatakan bahwa kenakalan anak-anak atau katakanlah remaja ini mereka paling nyaman di luar. Ada pertanyaan, kenapa nyamannya tidak di rumah bersama orang tuanya? Kenapa nyamannya tidak di sekolah bersama gurunya? Gitu kan. Saya berpikir mungkin ada faktor psikologis gitu kan, atau faktor yang lainnya yang membuat mereka kan diberikan stimulus kenyamanan apapun, tetap bagi mereka kenyamanannya adalah kebebasan gitu. Karenanya ya bagi saya sendiri pribadi sebagai seorang guru, untuk mereka nyaman itu kadang-kadang membingungkan gitu kan. Nyaman yang dimaksud peserta didik itu seperti apa gitu kan di sekolah dalam hal ini. Kalau di luar dari segi pergaulan ya mereka dengan kebebasannya mereka merasa nyaman gitu. Nah, saya ingin peserta didik nyaman di sekolah itu harus seperti apa gitu kan. Adakah itu dari Bapak saran atau metode atau trik seperti apa supaya mereka nyaman di sekolah, dalam artian bukan hanya fisiknya saja tetapi jiwanya, pikirannya gitu kan, sehingga menjadikan sekolah ini tempat ternyaman bagi mereka. Karena di vlog tersebut, motivator tersebut, kenapa anak tersebut tidak nyaman juga bersama orang tuanya gitu kan? Karena mereka pada saat pulang ditanya mana hasil sekolahnya, dari mana kamu seharian ini, dan akhirnya bersama orang tua itu bukan kenyamanan yang didapatkan tapi ceramah, nasihat dan lain sebagainya. Nah mungkin secara psikologis anak-anak remaja atau usia sekolah ini mereka tidak terlalu fair atau tidak terlalu terbuka dengan yang namanya nasihat, entah itu dari orang tua atau dari guru. Itu kan mereka inginnya mungkin yang sifatnya kesenangannya seperti itu. Nah itu saja Pak. Terima kasih. Sebenarnya ada 2 faktor kalau menurut saya. Satu, faktor dari kita sebagai gurunya, kedua faktor dari peserta didik. Satu, bagi guru tentunya kita punya kesiapan dan persiapan. Kalau persiapan saya kira semua guru sudah punya persiapan. Materi pelajaran rata-rata tos kata lalar. Bab sholat tiba-tiba misalnya fikih atas kata lalar. Tapi itu persiapan. Tetapi kesiapan secara fisik, secara mental kita harus siap. Mau menghadapi anak seperti apapun kita siap. Nah, oleh itu
ada pracondition. Perhatikan dulu kondisi situasi kelasnya. Mungkin ayah murangkali murung, ayah murangkali hutan, berubah-ubah. Iya kan Pak, kadang-kadang dengan kondisi murid seperti itu, kadang-kadang rencana belajar yang akan diterapkan pun ini harus berubah gitu kan? Bisa berubah. Oleh karena itu namanya juga rencana, skenario. Realnya, pas ke kelas, ayah murid kalian menangis, pas saya garut, bisa jadi Pak. Apakah kita langsung belajar? Enggak. Selesaikan dulu. Bagaimana anak belajar dari situasi itu? Ada hikmah yang diambil dari peristiwa itu. Oh, bisa saling menghargai, menghormati, tidak saling menyalahkan, kemudian tidak berpikir negatif, tidak mudah terbangun oleh isu. Kan? Nah, kitanya yang siap sehingga nanti kita menjadi pengendali, bukan dikendali oleh keadaan. Oleh karena itu kita secara mental kita siap. Jadi sejak kita bangun dari rumah, saya siap sudah akan mulai. Jadi senyuman itu sudah terbawa dari rumah. Kalau perlu latihan dulu sebelum masuk kelas. Cengir dulu. Dan maksudnya kita hadirkan suasana hati. Sebenarnya para kiai kan karena hak segala karena menghadirkan hati. Urang kadang-kadang barangkali tengajakan PR. Di tengah barokah urang. Artinya kesiapan mental kita dulu. Yang kedua, para peserta didik apalagi usia 12 sampai 15 tahun ini masa transisi dari masa anak-anak menuju ke remaja tingkat 1. Heroiknya sedang bangkit. Disebut anak kecil tidak mau, disebut anak diberi beban seperti orang dewasa juga tidak bisa. Kadang-kadang terkesan sulit diatur. Makanya kadang-kadang menuju awal kelas tinggi marada bagian kene, bangun-bangun kelas 2. Kadang-kadang seperti itu, seperti bangun. Kadang bukan bangun. Ini sebuah proses. Kadang-kadang ada temannya belajar bagaimana dia mengendalikan. Apalagi yang sifatnya laki-laki, heroik. Heroik itu sudah bangkit. Yang perempuan karena sudah mulai dewasa. Karena kadang-kadang anak perempuan atau saudara lagi kelas 9 nu laki-laki matos kelas 9 ya anggar lagi karena tingkat kedewasaannya berbeda. Kadang-kadang terkesan membakar. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menciptakan madrasah ini sebagai lingkungan pembangunan karakter. Oleh karena itu dibangun ada yang dipaksa, harus diperhatikan, ditertibkan. Ada pengulangan. Tengah waralena sudah minum payung. Minum payung sudah tahu payung. Tapi sudah tos keluar. Jadi tidak ada kata menyerah kepada ini. Karena inilah tugas-tugas kita. Dan usahakan bagaimana kita menciptakan suasana nyaman. Tidak saja menyalahkan, sekalipun terlihat salah. Jadikan madrasah ini lingkungan yang benteng terakhir untuk membuat anak itu nyaman. Di rumah nanti nyaman dan cara gamai orang tua nanti. Masyarakat disalahkan dan mudah ketemu memang benar. Tapi madrasah nanti alhamdulillah betah. Mudah-mudahan jadi inspirasi akan berubah. Atau sikap orang tuanya yang selalu menyalahkan orang tua pun melihat perubahan perilaku pada anaknya bisa berubah. Jadi kita ciptakan suasana di sini. Bapak dan Bu, saya tanya anak-anak yang kadang-kadang kalau dijelas saya sering menemukan orang yang saburan segala macam. Saya tanya, tinggal makarunya. Tapi orang tua ada salah. Baik masyarakat itu. Sekolah ada gitu, berapa di sekolah ada, abdi saya kalau kami cabok. Itu kan seperti itu. Pada enak cerita sekolah aja bebas. Kan pada ujian, sekolah bebas. Nah ini perhatian. Jadi ketika oleh masyarakat dididikan oleh orang pendidik, ya sekolah harus menjadi benteng pertahanan. Semua dengan kegiatan visitasi ini, mudah-mudahan anak-anak yang diamanahkan kepada kita ini adalah anak-anak yang baik bagi kita semua dan investasi bagi kita semua. Mudah-mudahan menjadi kelak yang akhir menjadi penolong bagi kita semua. Kemudian menjadikan anak-anak yang kuat akidahnya, terpelihara ibadahnya, baik alatnya. Kemudian kita juga diberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia.
saja Bapak dan Ibu sekalian. Robi habli minas solihin, Robi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.